Berikutnya, kalian sebagai seorang pelajar saat ini, dalam kondisi ini kalian belajar secara daring di rumah. Jika kamu mengabaikan tugas dari Bapak Ibu guru, kamu tidak mau absen kepada wali kelas, tidak mau absen di setiap mata pelajaran, kamu hanya bermain game, kamu hanya bermain keluar rumah, yang perlu dipertanyakan, di mana rasa malu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak Ubaid dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 9 ini. Adapun dalam kesempatan ini, mari kita belajar bersama-sama tentang rasa malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Kesempurnaan inilah yang disebut sebuah fitrah. Adapun fitrah manusia ada banyak. Di antara fitrah manusia yaitu manusia memiliki sebuah rasa, memiliki perasaan. Kemudian pengertian dari rasa malu. Rasa malu adalah perasaan tidak enak hati karena berbuat kurang baik, berbeda dengan kebiasaan, serta adanya cacat atau mempunyai kekurangan. Nah, adapun malu dalam Islam adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk atau perbuatan tercela. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa rasa malu itu ada dua, yaitu rasa malu yang dibenarkan dan rasa malu yang jelas-jelas itu salah. Baiklah anak, adapun perintah untuk menerapkan rasa malu sebagaimana hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu fit'un, iman adalah pokoknya, wasab'una subatan, cabang iman ada 70 lebih, wal haya'u subbatun minal iman, dan malu termasuk cabangnya iman. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada umat Islam agar berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat. Adapun perintah ini bertujuan agar tidak ada penyesalan dan rasa malu atas perbuatan yang tidak baik. Inna mima'at rokan nasu, sesungguhnya salah satu perkara yang diketahui oleh manusia min kalami nubuwatil ula, dari kalimat kenabian terdahulu, idza lam yastahyi, jika engkau tidak malu, fasna ma syi'tu, maka berbuatlah sesukamu. Maka dari itu, jadikan rasa malu itu sebagai rem pengendali jiwa kita. Jika remnya blong, rasa malu sudah tidak ada, sudah kadung losdol, maka tinggal kehancuran yang akan menantimu. Berikutnya macam-macam rasa malu, yaitu ada 3. Yang pertama, rasa malu sebagai tabiat dan watak bawaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan wujud yang sempurna, diberi akhlak mulia, yaitu rasa malu. Supaya apa? Agar manusia itu selalu mengerjakan kebaikan sehingga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rasa malu sebagai hasil diri sendiri, yaitu kita berpikir selama ini mendapat kenikmatan yang
kita tidak bisa menghitungnya. Bapak kita, ibu kita bisa bekerja, mendapatkan rezeki, kemudian dibawa pulang, bisa makan dengan enak. Terus kita berpikir, semua itu datangnya dari mana kalau tidak dari Allah? Maka kita harus bisa membalas semua kebaikan dari Allah. Maka muncullah rasa malu jika kita sebagai seorang hamba tidak mau bersujud kepada Sang Pemberi rezeki. Yang ketiga, rasa malu sebagai perilaku yang tercela. Tidak selamanya rasa malu itu dibenarkan. Ada kalanya rasa malu itu jelas salah. Contohnya, jika seseorang ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, takut mendapat ejekan, takut mendapat makian, sehingga dia menjadi malu. Malu dikatakan cari muka, malu dikatakan sok suci. Nah, hal semacam ini malu yang tidak dibenarkan. Setelah anak-anak memahami pengertian dari rasa malu, mengetahui adanya perintah untuk menerapkan rasa malu, kemudian tugas berikutnya adalah menerapkan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak ketika berada di rumah tentu hormat kepada kedua orang tua. Jika kedua orang tua memiliki pekerjaan di dalam rumah tangga, anak sebaiknya ikut meringankan kedua orang tuanya. Jika orang tua, seorang ibu sedang mencuci pakaian, selayaknya anak ikut mencuci. Jika mengetahui bapaknya sedang membenahi gendeng yang bocor, tentu seorang anak harus ikut berpartisipasi. Jangan sampai ketika seorang ibu sedang mencuci pakaian dengan pakaian yang setinggi gunung, kamu masih mengintip dari dalam kamar. Ketika ibu selesai mengerjakan pekerjaannya, kamu baru keluar. Tentu itu tidak boleh. Berikutnya, kalian sebagai seorang pelajar saat ini, dalam kondisi ini kalian belajar secara daring di rumah. Jika kamu mengabaikan tugas dari Bapak Ibu guru, kamu tidak mau absen kepada wali kelas, tidak mau absen di setiap mata pelajaran, kamu hanya bermain game, kamu hanya bermain keluar rumah, yang perlu dipertanyakan, di mana rasa malumu? Ketika rasa malumu sudah hilang, maka tinggal menunggu gimana nasib masa depanmu yang akan datang. Maka perlu dipertanyakan. Ketika anak-anak sudah mampu menerapkan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada hikmah. Yang pertama, hikmah rasa malu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendatangkan kebaikan. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjauhkan dari perbuatan maksiat. Yang keempat, mengantarkan pahalanya menuju surga. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menjaga kehormatan. Jadi perlu kalian hafalkan. Rasa malu ada dua. Rasa malu terhadap kebaikan salah, rasa malu terhadap keburukan benar. Hafal dan ingat, malu pada baik buruk, malu pada buruk baik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.